Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya senang sekali hari ini saya bisa ada hari ini juga. Tuhan itu luar biasa ya, pujiannya hari ini luar biasa. Amin. Ya, di balik salibnya itu Tuhan bekerja. Apapun salib yang saudara hadapi hari-hari ini, jangan takut, jangan cemas, jangan lari. Ya, karena salib itulah kita diselamatkan. Amin. Melalui salib itu kita mendapat keselamatan. Makanya kalau jangan lari dari salib. Artinya gini, jangan lari dari persoalan. Persoalan waktu Kristus juga melihat persoalan kita, dosa kita, dia enggak lari. Dia mengasihi kita begitu rupa. Dia mencari kita begitu rupa. Dia berusaha sedemikian rupa untuk menyelamatkan kita. Amin, saya juga ini barusan cari, kok hilang saya punya catatan. Semuanya, saya bilang kenapa? Baru tadi saya baca-baca. Tiba-tiba gone, lari kemana enggak tahu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan punya rencana. Makanya kita harus punya persediaan. Ya, untungnya saya punya di HP saya juga ada gitu ya. Jadi kita enggak jadi ketakutan yang amat dan teramat bersama Yesus. Amin. Kita ada masih di tema bulan ini apa saudara? The Valley of Refining. Ya, saudara sudah banyak mendengar khotbah penyampaian firman bagaimana hari-hari ini kita mempersiapkan diri kita untuk lebih kuat, lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan sehingga kita selesai melaksanakan pemurnian kita dengan baik. Siapa hari-hari ini saudara mengalami pemurnian? Selalu kita hanya melihat pemurnian, pemrosesan itu saat pemrosesan yang besar, yang dahsyat. Padahal setiap hari Tuhan melatih kita dengan proses yang kecil-kecil. Hal-hal kecil yang membuat tiba-tiba kita jengkel. Yang hal-hal kecil yang membuat kita kecewa. Hal-hal kecil yang membuat kita tersinggung, gak nyaman, gak damai sejahtera. Itu latihan buat saudara dan saya. Untuk melihat api pemurnian yang lebih besar lagi di hadapan Tuhan. Kalau kita gak terbiasa dengan hal-hal yang kecil, kita ignore aja, gak peduli gitu. Kita gak tahu bahwa kita sedang dilatih. Hal sepele membuat saudara dan saya emosi. Itu benar-benar itu sedang saudara harus lihat. Itu pemrosesan. Jangan bilang bukan pemrosesan di dalam kehidupan kita. Karena kita dibersihkan dari hari ke hari, dari menit ke menit, kita tuh diproses. Ya, saudara pakai anting-anting cantik-cantik, galung, gelang, itu cakep gak kelihatannya? Bagus gak? Tahu nggak saudara pemrosesan emas kayak apa? Ya minggu lalu sudah sering disampaikan. Sangat sakit kalau dia bisa bicara masih bilang aku nggak mau diproses, dibakar bolak-balik. Ya, habis dibakar terus dibersihkan, kotorannya sudah dibersihkan, kotorannya dibakar lagi. Habis dibakar dipukulin, dibentuk, macam-macam saudara. Supaya menjadi hal yang cantik. Kenapa Tuhan mengambil satu contoh bahwa pemrosesan itu seperti emas? Karena Tuhan mau kita ini seperti itu. Selesai proses kita semakin cantik di hadapan Tuhan. Betul enggak? Kalau kita habis diproses kita semakin buruk, semakin enggak baik. Berarti kita harus cepat-cepat sadar diri. What happened with us? What happened with ourselves? Artinya kita apakah ada di dalam jalurnya Tuhan atau kita di luar jalurnya Tuhan? Ya, jadi benar-benar pemrosesan itu kita lihat kayaknya enggak masuk di akal. Tapi kalau saudara sadar bahwa saudara ada di dalam Kristus, di dalam rencana Tuhan, setiap proses kecil besar apapun itu, saudara akan lihat, this is God will. Ini rencana Tuhan, ini mau Tuhan supaya saya terbentuk dengan sungguh-sungguh. Ya, Yoel 3 ayat 14, banyak orang di lembah penentuan. Ya sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Saudara kalau kita lihat banyak orang, itu enggak disebutkan, enggak dijelasin orang-orang siapa aja di situ. Betul enggak saudara? Banyak orang, bahkan 2 kali diulang. Banyak orang di lembah penentuan. Berarti di situ semua orang ada, baik berdosa maupun tidak berdosa.
Baik yang sudah diproses maupun tidak diproses. Penentuan akhir adalah di mana Tuhan menghakimi, Tuhan menjadi hakim atas umatnya. Ya, jadi benar-benar dikatakan sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Saudara ada di mana sekarang? Saudara tahu, saudara dan saya ada di mana hari-hari ini. Jangan saudara hanya sibuk mendengar, waduh perang di mana-mana, waduh Tuhan Yesus mau datang, apalagi di media sosial banyak sekali AI bikin ini surga yang masuk neraka yang macem-macem. Tuhan mau datang perang, wah malah perang itu dibuat seperti kayaknya seru banget gitu loh, kalah deh Israel dan sebagainya. Karena semua perbuatan dari AI. Tapi kita jangan sibuk dengan hal-hal yang itu saudara. Saudara boleh sadar, saudara boleh lihat, tapi saudara harus persiapkan diri kita. Jangan kita sibuk, wah Tuhan sudah mau datang, kira-kira saya terangkat enggak ya? Saudara yang tahu posisi saudara di mana sekarang saat-saat ini. Dia katakan, firman ini katakan, sudah dekat hari Tuhan, sudah dekat. Ya, sudah dekat. Kalau kita baca di Daniel bagaimana raja itu bermimpi, dia mendapatkan mimpi yang sangat mengerikan. Nah, kalau kita baca semua seperti itu sungguh-sungguh mengerti apa yang sedang Tuhan nubuatkan sedang terjadi. Saya benar-benar melihat keadaan semua yang terjadi ini bahwa firman Tuhan itu jangan kita hanya bilang ya dan amin. Benar-benar ya dan amin sekarang ini benar-benar terjadi. Ya, kalau baca Daniel itu tentang penubatan hari-hari ini. Ya, Yeskiel 38, Yeskiel 39. Kalau saudara baca saja, jangan hanya membaca lewat. Tapi lihatlah sejarah atau nubuatan yang belum terjadi ribuan tahun sekarang terjadi sudah diomongin sama Tuhan. Sudah dikasih tahu kepada umatnya bahwa itu akan segera terjadi. Amin. Kalau saudara lihat tentang ya saya nggak akan jelaskan itu, tapi saya percaya bahwa kita sudah masuk di milenium ke-7. Ya, milenium ke-7 dari dari Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa 3967 tahun, ribu tahun. Masuk ke 2000 lagi Yesus lahir, masuk lagi. Itu sudah 6000, kita udah masuk ke 7. Be careful saudara, kalau kita nggak sadar diri sebagai umat Tuhan, jangan kita sibuk hanya, aduh Tuhan Yesus mau datang gimana ya, nggak usah gitu saudara, nggak usah cari kemana-mana, gimana ya, nggak usah. Duduk diam di hadapan Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, dikatakan di situ bahwa Yoel 3 ini benar-benar bahwa Tuhan sangat-sangat segera datang. Siapa yang percaya? Hanya 3 orang, yang lainnya belum percaya, masih ragu-ragu. Haleluya, ya. Kalau next slide. Nah, 1 Petrus 1 ayat 7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian. Maksudnya ini apa? Maksud dari proses, maksud dari pengujian kita, pemurnian kita, proses kita. Yaitu apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Iman kita harus benar-benar murni. Nggak bisa dompleng-dompleng iman. Kalau saudara sekarang benar-benar bisa mengerti bahwa iman itu benar-benar harus kita hidupi. Karena iman akan selesai sampai kita selesai di bumi ini. Yang lain boleh selesai, tapi imanmu harus selesai. Di mana engkau selesai untuk hidup di bumi ini. Itu iman yang dicari Tuhan. Ya, iman sampai akhir perlombaan kita. Halo? Jadi iman itu harus kita perjuangkan, harus kita hidupkan, harus kita hidupi benar-benar. Jadi jangan santai. Pokoknya saya ke gereja, saya baca firman, santai aja gitu loh. Saudara akan terkejut, saudara akan kaget. Kok cepat banget, kok segini banget gitu ya. Kadang-kadang kita sering loh setiap hari mikir, sudah hari Minggu ya. Baru kayaknya kemarin kita hari Minggu. Seperti itulah keterkejutan kita nanti. Bahkan mungkin lebih terbelalak mata kita. Wow, ternyata udah cepat sekali. Karena waktu Tuhan bukan waktunya manusia, betul?
Satu harinya Tuhan berapa? 1000 tahun. Betul nggak? Nah, satu harinya kita 1000 tahunnya Tuhan. Betul nggak? Ayo. Satu hari, ayo siapa bisa? Nah, buta. Nah, coba ayo sekarang. Nah, oke, jadi satu hari, kita tuh satu hari itu bagi Tuhan 1000 tahun. Betul nggak? Kebalik ya? Satu hari Tuhan 1000 tahun kita, betul kan? Oke, jadi kita aja udah bingung ya. Oke, dikatakan bahwa yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Makanya dikatakan dicontohkan emas. Karena emas itu nggak ada arti apa-apa. Sekarang orang rebutan beli emas, betul nggak? Emasnya mau naik nih, kita harus invest di emas. Ya, invest di emas. Sampai Monica bilang, nyesel saya Mi, nggak invest emas. Gitu ya. Jadi jangan pernah nyesel apapun. Karena Tuhan bilang emas itu akan menjadi apa? Barang yang fana, nggak berada artinya. Investlah imanmu, investlah kekekalanmu di hadapan Tuhan. Jangan invest ke hartamu, hartamu tidak akan terbawa. Ya, hartamu tidak akan terbawa pada saat kedatangan Tuhan. Nah, jadi kita tahu bahwa bulan Maret ini benar-benar kita diproses tentang the valley of the refining. Betul nggak? Pemurnian, proses. Ngalami nggak saudara? Udah berapa minggu berjalan nih, ngalami nggak? Ada yang senyum-senyum nih. Ada yang ngalami? Enggak ada yang ngalami. Wow, saya kayaknya tiap hari lo ngalami. Diproses. Diproses hati, roh dan jiwa, pikiran, kehendak, semua akan diproses. Betul? Kenyamanan, semua diproses. Siapa yang ikut doa pagi sekarang? Awal memang semangat, semangat semua. I hope so. Jadi doa pagi itu benar-benar menjadi bagian dalam kehidupan kita, di mana kita sedang paksakan diri kita untuk menjadi disiplin mencari Tuhan. Ya, doa pagi. Walaupun mungkin enggak kelihatan wajahnya, saya tahu dia tidur dulu gitulah. Yang khotbah terserah, yang nyanyi terserah, pokoknya kedengeran di kupingku. Saudara, itu urusan saudara dengan Tuhan. Yang penting saudara mau. Coba paksakan diri saudara untuk berdoa. Karena waktu doa manusia sekarang yang orang percaya ini sangat sedikit. Waktu-waktu doa kita banyak terbuang dengan scrolling. 2-3 jam kita bisa scrolling, 7 jam bisa kita scrolling. Tapi doa kita 5 menit aja udah berat sekali rasanya. Aduh ngantuk, doanya singkat, Tuhan kan ngerti gitu loh kalau orang-orang sekarang gitu. Tuhan kan sangat tahu, saya berdoa Tuhan tahu dalam hati kita. Nggak saya berdoa, saya ucapkan pun Tuhan tahu. Kalau kita semua orang percaya seperti itu, seperti apa kita semua? Tuhan tahu, Tuhan tahu, Tuhan tahu. Dia maha tahu. Tapi dia mencari orang-orang yang setia dan mau mengekspresikan kasih yang dia terima kepada Tuhan. Ya, jadi kita harus benar-benar mengerti bahwa Tuhan mencari orang-orang yang benar-benar setia pada hari-hari sekarang ini. Ya, dikatakan bahwa yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Ini yang harus kita kejar. Diuji seperti emas ditempa di ini, kita juga akan seperti itu. Ujiannya api. Hati, pikiran, roh, kelakuan kita semua diuji sama Tuhan. Ya. Makanya firman Tuhan katakan besi menajamkan besi. Kita sesama itu menajamkan sesama. Jangan kita marah, jangan kita tolak, jangan kita lari dari itu. Hadapi saudara. Hadapi dengan sungguh-sungguh, hadapi dengan segenap hatimu bahwa itu sudah tertulis di firman Tuhan. Bahwa kita akan menyelesaikan ujian itu sampai kita murni sehingga kita memperoleh puji-pujian. Dari siapa? Bukan dari manusia saudara dan saya terima puji-pujian. Tapi dari siapa?
dari Tuhan. Bangga enggak saudara? Pemilik seluruh universe ini yang memuji kita. Di akhir perjuangan saudara dan saya. Saudara mendapat pujian, saudara mendapat satu anugerah kehidupan. Ya, mahkota kata Tuhan, mahkota dikatakan. Ya, jadi benar-benar memperoleh puji-pujian dan kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus. Ini yang kita selalu lupakan. Pada hari kedatangan Yesus kita enggak terlalu mempersiapkannya di awal-awal kita. Kita hanya sibuk dan sibuk dan sibuk. Enggak tahu sibuk kita, hidup kita penuh dengan sibuk duniawi kita. Kadang kan kita masih tinggal di dunia, Bu. Kita kan manusia. Iya, betul sekali. Tidak ada yang mengatakan itu tidak. Tapi saudara harus tahu siapa yang menyelamatkan saudara dari kehidupan kehancuran dunia ini. Memang gak dikasih tahu sekarang. Tapi kita sudah tahu bahwa kita diselamatkan oleh salib Yesus. Untuk itu kita harus persiapkan diri kita untuk mendapat kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menjemput saudara dan saya. Itu yang saudara harus sadari gitu loh. Kadang-kadang kita kalau sudah ini, sudahlah nanti, minta ampun lah. Kita seenaknya. Jangan hidup seenaknya, jangan hidup sembarangan. Karena Tuhan tidak mencari orang-orang sembarangan. Dia akan mencari mempelai yang siap memimpin saudara. Dia mencari orang-orang yang siap memimpin bersama dia di mana? Bumi baru katanya. Kita akan pindah ke bumi baru. Bukan bumi yang sekarang penuh dengan segala hal yang tidak Tuhan suka gitu loh ya. Kalau kita lihat Sodom dan Gomora itu seperti itu bumi ini sekarang lebih bahkan gitu. Jadi saudara dan saya yang sudah diselamatkan in the name of Jesus, Yesus disalib, Yesus dianiaya, semua itu sudah Tuhan menang atas kita, atas dosa kita. Tinggal kita menyelesaikan kehidupan kita untuk mencapai hari akhir yang Yesus katakan ini. Ya, dia akan nyatakan dirinya. Kalau kita masih santai, masih molor, masih nggak pernah mau taat, nggak pernah mau berubah, kita akan nggak sampai kepada hal itu. Kita akan masih diproses, proses kita lari belum selesai, kita tinggalkan proses itu, kita sudah cari lagi yang lain. Itu nggak benar saudara. Siapkan hari-hari ini, ya siapkan betul-betul bahwa saudara. Next slide. Saya enggak baca bahasa Inggris, silakan yang bisa bahasa Inggris. Nah, Yakobus 1 ayat 2 dan 3 katakan, saudara-saudaraku, ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudaraku. Amin. Ini udah berkali-kali kita dengar, ini berkali-kali kita baca. Tapi apakah kita hidupin firman ini begitu kita menghadapi satu proses, satu pemurnian. Apa kita benar-benar hidup dengan itu? Kadang kita menghilangin semua itu dari hidup kita. Yang penting kita tahu ini, saudara-saudara anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan itu bukan saudara tiba-tiba jatuh gitu, enggak. Tapi saudara tahu bahwa itu hal yang akan membawa saudara kepada pemrosesan hidup. Gimana caranya meresponnya? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu ujian semua proses hidup kita. Tidak ada sedetik pun yang merupakan hal yang kebetulan dari Tuhan. Siapa yang percaya? Gak ada yang kebetulan dalam hidup kita ini. Semuanya sudah tertulis dan sudah ditahu sama Tuhan. Makanya dia katakan ada buku kehidupan kita. Dia tahu kita hari ini mau ngapain, kenapa, mau terjadi apa, dia tahu semua. Tapi yang dia mau lihat gimana respon hati, respon mulut, respon pikiran, respon sikap kita. Itu yang dilihat dicari Tuhan. Apa respon kita? Waktu kita ngalami ujian-ujian bahkan berbagai-bagai pencobaan. Respon kita seperti apa? Ya, itu yang Tuhan mau. Bagaimana kita merespon. Jangan cepat-cepat melawan apa yang sedang Tuhan lakukan. Amin. Makanya dikatakan kita akan menghasilkan ketekunan. Seperti apapun berat nanti persoalan kita. Kalau kita meresponnya dengan hati, dengan kerendahan hati, dengan sungguh-sungguh, dengan bertobat,
dia akan melihat bahwa ujian itu mendatangkan kebaikan gak buat kita. Selalu mendatangkan kebaikan. Karena kita semua sudah kenal siapa pribadi Yesus. Itu akan membawa kebaikan. Jadi membawa kita kepada ketekunan. Kita akan tekun, berhasil. Halo? Kayaknya memang gak enak ya kalau khotbah yang kayak gini-gini mah. Ketekunan, kedisiplinan, proses, orang gak terlalu ini. Tapi saya percaya, ya, apapun keadaan, apapun itu firman, kita harus lihat kemana sedang Tuhan bawa kita. Ya, benar-benar bahwa kita dibawa untuk menjadi disiplin. Disiplin yang benar, bukan disiplin yang hari ini disiplin, besok gak disiplin. Hari ini oke, besok gak oke. Hari ini beriman, besok berapa? Ya, jadi jangan jadi yoyo, tahu yoyo? Zaman dulu kita mainnya yoyo tuh, seret, naik turun, enggak ya. Tapi kita harus benar-benar, iman kita harus stabil. Artinya benar-benar diusahakan untuk menghasilkan ketekunan yang Tuhan cari. Ketekunan itu berbicara juga kesetiaan, setia terus. Melakukan setia apapun situasinya, apapun keadaannya, apapun ya keadaan saudara dan saya. Kalau saudara masih bisa berdiri, do the best for God. Amin. Kalau saudara masih bisa bersuara, do the best for God. Jangan terlalu mengenakkan daging kita. Daging itu akan apa? Lenyap saudara. Yang tinggal adalah roh bersama Tuhan. Akhirnya kita harus kuatkan. Ya, kemarin ada beberapa waktu yang lalu bilang, "Iya Bu, saya ini semakin tua, ya tubuh saya itu lemah." Saya bilang, "Iya tubuh memang lemah, roh kita akan semakin kuat karena dia semakin dewasa kalau itu dibawa kepada kebenaran firman Tuhan." Kalau roh kita gak pernah dikasih makan, gak pernah diberikan firman Tuhan, gak pernah diajak untuk berlomba di dalam iman, peperangan rohani, berdoa, bahkan merenungkan firman, gimana mau kuat rohnya? Ya semakin kita tua semakin lemah karena kita tidak melatih roh kita sungguh-sungguh untuk kuat, tahan uji. Ya semakin tua kita semakin kuat. Lihat tokoh-tokoh di Alkitab, mana ada yang umur 30, 40, gak ada, betul gak? Dari Abraham, Ishak, Yakub, itu umur berapa mereka? Sampai tua, bahkan ya ratusan tahun, ya betul. Ya kita baru 30 tahun, 40 tahun badan, aduh sakit gitu ya. Jangan, karena hari-hari ini iblis juga sedang pakai kesehatan kita. Ya, untuk mencoba kita untuk semakin lemah. Tapi saudara percaya Roh Kudus sedang dicurahkan sangat luar biasa hari-hari ini. Cepat masuk di dalam situ, pegang dia ada di dalam hidupmu. Berhubungan intim dengan dia senantiasa. Dia akan memberikan engkau kekuatan terus. Walaupun situasi tidak mengenakkan. Next. Nah, di The Valley of the Refining itu ketika Tuhan tidak menjelaskan proses pemurnian. Nah, kita bisa lihat bagaimana waktu Tuhan tidak menjelaskan prosesnya kepada kita. Waktu kita mau diproses Tuhan jelasin gini loh, kalau saya proses nanti ada permasalahan seperti ini dan seperti ini. Kan kita enak ya saudara. Betul enggak? Kita akan jaga hati. Wah, karena ini mau diproses nih, harus jaga hati, jaga mulut, jaga pikiran. Kan enak kalau dikasih tahu, tapi kalau Tuhan tidak selalu berbicara bahwa ini proses. Betul enggak saudara? Dia memproses kita tanpa dia kasih tahu dulu awal-awalnya. Jadi salah satu pertanyaan yang paling klasik di orang percaya itu adalah apabila Tuhan itu begitu kasih, sering kan orang bertanya gitu. Kalau memang Tuhan itu kasih, kenapa kok masalah, kesulitan dan persoalan selalu datang sama hidup saya? Begitu banyak hal seperti yang tidak benar atau tidak baik datang dalam hidup saya. Pernah enggak punya pertanyaan itu di dalam pikiran saya? Padahal ada juga yang bertanya gitu loh. Kalau Tuhan itu kasih Bu, kenapa dia kasih saya sakit penyakit? Kenapa saya bisa kena cancer? Bisa aja dong pertanyaan itu.
Bahkan mungkin saya juga bisa bilang sama Tuhan, saya sudah rajin Tuhan berdoa. Kenapa kok saya bisa kena penyakit ini, penyakit itu, atau kena tipu? Betul nggak? Bisa saudara. Kalau kita dikasih tahu sama Tuhan duluan, jangan ke situ, jangan begini, jangan ini, kamu akan kena ini, jangan begini-begini. Kita seneng saudara, kita aman aja, ya Tuhan, aduh terima kasih. Kita nggak punya excited atau semangat atau iman yang mengalir sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita harus benar-benar mengerti bahwa apa yang sedang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, betul enggak? Jadi ada begitu banyak dan penjelasan yang dapat istilahnya kita cari. Kenapa Tuhan tidak menjelaskan? Nah, satu hal yang hendak kita mengerti bahwa salah satu alasannya adalah bahwa hal-hal tersebut merupakan cara Tuhan untuk memproses kita. Tidak semua kita dikasih tahu agar kita terus menerus dipulihkan hidup kita. Supaya kita mendapat pemulihan, ya, naik level. Artinya mencapai tujuan hidup yaitu semakin serupa dengan siapa? Betul. Kalau kita tidak dibikin seperti itu, kita adem ayem saudara. Aman, tenang, nyaman, ya, zona nyaman, gak ada masalah, semua happy-happy. Semuanya itu bakalan kagak ada yang cari Tuhan. Semuanya aman. Tapi tidak, Tuhan mau kita ada seperti waktu dia mengalami. Ya sampai kita semua telah mencapai kesatuan saudara. Ya, firman Tuhan di Efesus 4 ayat 13 katakan, mungkin coba kasih. Ya 13 betul. Until we all reach unity in the faith and the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Sampai kita semua apa saudara telah mencapai kesatuan iman, apalagi dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya, kedewasaan penuh. Baru kita bisa dalam tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu loh yang dimau sama Tuhan dalam hidup kita. Kita mendapat mencapai kesatuan. Kalau kita belum ada kesatuan, belum mendapatkan pengetahuan yang benar tentang anak Allah atau siapa yang menyelamatkan kita, gimana kita mau ketemu sama Tuhan? Ya, sampai tingkat pertumbuhan kita yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bisa dimengerti? Halo? Jadi kita ini harus mencapai ini semua saudara. Kalau enggak, kita ngapain gitu loh. Datang ke gereja, wajah ditampak-tampakkan, pelayanan, bolak-balik. Katanya Pastor Michael sampai ditumpang tangan, sampai jidatnya licin. Enggak bertobat-tobat, tiap ada hamba Tuhan hebat datang. Minta didoain, tumpang tangan. Sampai mungkin malaikat pun juga tumpang tangan, mungkin juga enggak berubah. Karena tidak ada respons yang menyala dari rohmu. Kalau kita cuma pikir, pokoknya saya selalu bilang kalau kita hanya beragama aja kita salah, kita hilang dari dunia ini di hadapan Tuhan. Agama tidak pernah menyelamatkan. Tapi when you have a relationship with Holy Spirit or Jesus, itu yang akan membawa engkau semakin hari semakin kenal siapa Tuhan dan engkau mendapat kepenuhan. Seperti Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang sedang kita cari. Next. Nah, jadi kita harus benar-benar pegang bahwa Tuhan memiliki rencana di balik setiap kesulitan yang kita alami. Betul enggak? Kesulitan dapat terjadi karena kita melakukan kesalahan, itu bisa aja. Karena kebodohan kita, ya, karena ketidaktaatan kita. Jadi bisa juga membuka celah bagi kehidupan kita. Jadi kesulitan juga bisa terjadi karena Tuhan memiliki suatu rencana tertentu di balik itu. Ya. Jadi Tuhan punya rencana buat saudara dan saya.
Ya kita tahu baca Roma 8, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan. Tapi begitu kita hadapi hal yang proses itu, kita nggak bisa ngomong gitu, betul nggak saudara? Kita nggak bisa, Tuhan turut bekerja enak aja. Kita nggak bisa, banyak orang seperti itu saudara. Tapi kalau coba duduk diam, ini proses buat saya. Harus berubah, harus menjadi yang terbaik, harus belikan yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun rasanya badan ini nggak mampu, walaupun rasanya kekuatan kita sudah semakin lemah, tapi Tuhan katakan tetap bertahan karena aku bersamamu. Aku menyertai engkau. Ya, jadi Tuhan itu punya rencana di balik semua kesulitan dan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, jadi itu merupakan cara Tuhan guna untuk memproses kita, mengubahkan dan memperbaharui hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Jadi kalau ada ini kita masih banyak, kita belum sempurna saudara. Ya, kita masih sedikit-sedikit aja, kita bentar aja kita sadar. Bentar kita sadar, besok kita sudah lupa lagi. Begitu kita menghadapi yang namanya persoalan, kita kadang lupa bahwa Tuhan sudah menyatakan itu sebelumnya buat kita gitu loh. Persoalan itu harus kita hadapi dengan apa? Dengan cara bagaimana? Kita harus tahu ya. Kita direndahkan. Sudah tahu Tuhan. Berarti kita belum siap kalau kita belum bisa mengalahkan itu. Ya. Sungguh luar biasa kalau orang-orang yang sudah mampu direndahkan, dimarah, dimaki-maki di hadapan orang. Bisa kan saudara terjadi itu? Bisa enggak? Siapa yang pernah ngalami itu? Oh enggak ada pernah ya? Dimarahin, dimaki, dicaci maki di hadapan orang, dikata-katain gitu. Pernah enggak? Yesus sudah pernah soalnya. Yesus pernah. Artinya kalau Tuhan sudah pernah, kita juga akan ngalami saudara. Ditempeleng pipi kanan, kasih pipi kiri. Pernah enggak? Belum. Saya ngelihat ada satu wanita, dia lagi bersaksi tuh di Israel, di airportnya Israel. Jesus is coming, Jesus is the Lord. Siapa yang percaya dia akan diselamatkan. Tiba-tiba kumpulan anak-anak Yahudi datang, lemparin dia, ludahin dia, penuh dengan ludah di mukanya. Sampai dia bilang, bau katanya. Ya, dengan ludah itu. Tapi dia enggak marah. Karena dia mau merasakan seperti Yesus rasakan. Diludahi, dicaci maki, ditempeleng, ditendang. Dia enggak berhenti saudara. Saya bilang gini, orang Korea loh saudara. Bayangin, berani menyaksikan. Karena memang di Israel enggak semuanya, hanya berapa persen yang percaya Yesus. Yang lainnya semua sedang menunggu Yesus, bukan Yesus, Yahweh. Ya, dia cari sampai hari ini belum ketemu. Belum datang, belum menjemput dia. Padahal Tuhan sudah datang, mau datang kedua kali. Dia belum tahu gitu loh. Kasihan deh ya. Makanya saudara dan saya benar-benar harus mengerti bahwa saudara diberi kesempatan untuk merubah diri. Ya, kalau ada peperangan di Israel sekarang itu, kalau kita baca, Tuhan sedang memberikan kesempatan. Makanya perang terjadi, biarin aja perang terjadi. Tapi keselamatan untuk bangsa-bangsa itu sedang diberikan. Sampai kerajaan Allah dipenuhi oleh orang-orang yang diinginkan Tuhan. Artinya orang-orang yang dipilih Tuhan masuk di dalam kerajaannya, maka perang itu akan lebih besar lagi. Karena apa? Israel sekarang ini belum ditolong Tuhan, masih ditolong bangsa-bangsa lain. Dikirimin uang, dikirimin apa-apa bantuannya dari mana-mana negara. Nanti Israel akan berdiri sendiri, gak ada yang tolong. Semua gak ada yang tolong. Makanya waktu itulah Tuhan bilang, waktu sudah sampai penuh kerajaannya dengan orang-orang. Makanya kalau kita lihat waktu dia bilang Tuhan Yesus mau naik ke surga, aku akan pergi menyiapkan tempat bagimu. Itu saudara harus ingat apa yang dia siapkan. Dunia baru, bumi baru yang dia siapkan untuk saudara dan saya yang terpilih. Makanya perang itu jangan bingung saudara. Siapkan diri saudara untuk terpilih masuk sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memerintah bersama dia di bumi baru. Baru kata Tuhan,
baru dia sudah Israel itu sudah terpecah-pencar-pencar kemana-mana. Sudah nggak tahu kemana. Kalau saudara baca tentang Yeskiel itu benar-benar terpencar kemana-mana, amburadul, nggak ada yang tolong, Amerika udah ninggalin dia. Saudara akan lihat Tuhan, tangan Tuhan angkat dia. Dia lari Tuhan, tahu saudara. Orang-orang itu lari terpencar, nggak ada yang bantu. Tidak ada yang bantu. Disitulah Israel berseru atas nama Tuhan dan mengaku Yesus. Makanya Tuhan angkat dia dan selamatkan dia. Dia datang. Amin. Ya, di sini dikatakan, do not be afraid, stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring today. Ya, jadi saudara jangan takut gitu loh. Do not tetaplah teguh dan kamu akan melihat pertolongan Tuhan. Kalau engkau dalam masalah, dalam persoalan, dalam himpitan, dalam lembah kekelaman, kata Mazmur Daud. Di saat aku dalam lembah kekelaman, tentang apapun yang kau sedang alami, jangan cepat menyerah, jangan cepat istilahnya lari, enggak mau Tuhan lagi. Justru mendekat sama Tuhan. Dalam situasimu yang paling buruk sekalipun, lari jangan kemana-mana, lari ke Tuhan. Ya, lari ke Tuhan. Ya, di dalam satu ayat dikatakan semuanya itu kukatakan kepadamu, Yohanes 16 ayat 33 dikatakan bahwa supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia, saudara. Tuhan Yesus sudah mengalahkan. Kita ini cuma latihan. Kita udah menang, betul nggak saudara? Siapa yang percaya kita sudah lebih dari pemenang itu artinya kita nggak perlu berjuang mati-matian. Kita pemenangnya. Kok nggak ada yang angkat tangan? Siapa yang sudah menang? Jadi benar-benar saudara harus tahu gitu loh. Wah, kita ini sudah orang-orang yang menang. Tinggal kita melatih diri aja. Seolah-olah kita ada di masa itu. Tapi kita memang harus berlatih seperti itu. Supaya apa? Supaya kita menjadi kuat di hari-hari ini. Menghadapi segala situasi. Karena dari saat itu hati iman kita akan tercemar saudara. Melihat keadaan dunia ini akan tercemar. Sehebat apapun imanmu terhadap Tuhan. Pada saat terjadi penganiayaan. Itu bisa gak kuat. Ya, saya nyontek, bukan nyontek ya. Saya ambil contoh waktu Pastor Michael berkhotbah di Oikos, dia katakan gini, waktu saat penganiayaan datang, semua akan mengalami ujian iman, betul enggak? Saat itu anak saya masih kecil-kecil nih, kalau mereka pakai tameng anaknya, anak saya mau dibunuh di depan saya katakan sama istri saya, kalau dia dibunuh kita gimana? Mau gugur iman kita atau mau? Dan dia sepakat. Sekalipun di depan mata saya dibunuh anak saya akan tetap percaya Yesus. Coba. Ini episode di sini gitu loh. Penganiayaan akan ada saudara karena iman itu diuji benar-benar. Jadi Yohanes 16 ayat 33 ini benar-benar berkata I have told you. Coba baca bahasa Inggrisnya ayo. 1, 2, 3. In this word you will have. Amin. Tuhan Yesus itu sudah mengalahkan dunia ini. Jangan takut hanya kehilangan daging kita, tubuh jasmani kita, jangan takut. Tapi jangan sampai engkau gugur karena imanmu. Gugur imanmu akan gugur karena hal-hal penganiayaan. Kadang-kadang juga baru sedikit kita lihat sekarang kan. Baru aja penganiayaan sedikit aja kita sudah ada orang yang terjun dari atas ini, anak Tuhan loh. Yang di Bali ingat? Ya, dari lantai berapa terjun? Karena sesuatu hal yang bullying itu kan biasa sebenarnya. Kalau anak-anak Tuhan harus kuat dibully, di apapun kuat. Amin. Tadi dikatakan stand firm. Apapun situasimu, apapun keadaanmu, orang boleh ngomong apa, boleh.
Yang penting saudara dan saya berjalan dengan Tuhan. Amin. Ya, kemudian kita lihat coba. Next ke slide berikutnya. Ketika Tuhan tidak menjelaskan proses kita, kitanya harusnya bereaksi seperti ini saudara. Yang pertama dikatakan berhenti menuntut penjelasan. Betul enggak saudara? Mulai membangun apa? Ketaatan. Saudara lihat di dalam Lukas 22 ayat 42. Coba kita baca. 1, 2, 3. Waktu itu Tuhan Yesus sedang apa itu? Sedang berdoa di mana? Taman Getsemani. Saat itu dia bukan berperan ya, memang benar-benar dia 100% manusia saat itu. Dia menjadi manusia 100%. Artinya bukan dia pakai keilahian dia untuk melewati cawan itu, enggak. Dia tetap pakai kemanusiaan dia. Sampai dia bisa berkata, Bapa jikalau engkau mau. Dia ketakutan enggak juga? Takut saudara. Kengerian itu seperti itu, dia melihat bagaimana dia tahu dia akan di-crucified. Seperti apa orang itu. Dibikin seperti itu, dia tahu, betul enggak? Dia tahu kalau dia sebagai pakai keilahian dia tahu. Tapi saat itu dia benar-benar pakai kemanusiaan dia 100%. Sehingga dia berkata bahwa bukan kehendakku melainkan kehendakmu lah. Artinya apa? Dia taat. Dia taat kepada Bapaknya. Artinya dia memberi contoh kepada kita semua sebagai umat-umat yang dipilihnya. Bahwa apapun yang dia alami dia enggak berontak. Dia enggak wah macam-macam lah dia nego lah dengan Tuhan, dengan Bapa mungkin. Enggak, just do it. Sampai dia bilang apa? Kalau bahasa Inggrisnya, can you read the English please? Not my will, dia bilang gitu. Apa dia bilang? But your bidan. Jadi kehendak Tuhan. Jadi bagaimana ketaatan seorang Tuhan Yesus gitu loh. Dia belajar taat. Kita kalau taat kita ada maunya kita mau taat. Tapi kalau enggak ada kita mau tahu akhirnya kayak apa baru kita mau taat. Jangan saudara, ketaatan itu seperti apa yang Tuhan lakukan. Lakukan dengan sukacita, lakukan. Mungkin ketakutan yang sangat tapi ingat Tuhan bilang aku menyertaimu. Aku bersamamu. Amin. The next. Yes, jadi stop demanding, explain, start building, obedient. Jadi maksudnya mulai membangun ketaatan. Jangan kita enggak taat, sedikit-dikit kita berontak, sedikit-dikit kita marah, sedikit-dikit kita ngambek gitu ya. Jangan. Mulai taat, mulai berubah, perbaiki diri. Ada waktu buat kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Supaya bisa unity dengan Tuhan, supaya bisa sejalan dengan Tuhan, supaya bisa apa yang menjadi kehendaknya terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, yang berikutnya, yang kedua dikatakan bagaimana kita meresponnya, yaitu belajar diam di hadapan kedaulatan. Belajar diam kalau engkau sedang mengalami kesesakan, mengalami lembah-lembah yang sangat tidak enak di dalam hidupmu, berdiam. Artinya bukan berdiam diri terus muka cemberut gitu, diem kemana-mana cemberut gitu, enggak. Tapi berdiam itu maksud Tuhan, masuk kamarmu berdoa. Doakan dirimu. Maksudnya dikatakan di Mazmur kita baca yuk. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ya, baca bahasa Inggrisnya sebenarnya itu 2 ayat 1 lupa saya ayat 11-nya. Yuk 1, 2. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Luar biasa enggak? Berdiam diri. Tenang. Ya, di saat badai bergelora. Ada pujian. Di saat badai bergelora, ku akan bersamamu.
Ya, jadi benar-benar kita harus tenang di hadapan Tuhan. Sehingga dia bisa bekerja bagi kita. Kita bisa mendengar apa yang dia mau. Ya, waktu kita tenang. Next. Yang terakhir dia katakan gini, kita harus meresponnya, menyerahkan hasil kepada Tuhan. Jangan kita sibuk kemana-mana kalau kita dalam lembah pemurnian. Jangan ribut, kata Tuhan, diam. Duduk diam, berdoa. Maka Tuhan akan memberikan hasilnya. Yang dia lakukan bagi saudara dan saya. Baca Mazmur 37 ayat 5. 1, 2, 3. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan, bahasa Inggrisnya, meet your way. Amen. Trust in him. Apapun persoalannya, dia akan bekerja bagimu, dia yang akan melakukan semua itu. Kita disuruh duduk diam. Ingat bangsa Israel berperang berkali-kali, Tuhan suruh dia diam. Gak usah kamu berperang, saya yang berperang bagimu. Bayangin dia kirim satu malaikat perang aja, habis 7 jutaan ribuan orang. Dibasmi dalam satu malam. Musuh-musuh Israel. Waktu dia berperang dengan orang Filistin, ingat malaikat Tuhan cuma kirim satu malaikat aja. Masuk ke kemah-kemah orang Filistin, gak perlu dengan tenaga. Satu orang dipegang satu-satu mati, semua nafasnya sudah langsung dicabut. Amin. Jadi kita harus benar-benar mengerti bahwa, terus contoh lagi di dalam firman Tuhan banyak sekali. Kalau kita lihat Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh itu benar-benar orang yang melakukan pemrosesan hidup yang dia taat, benar-benar taat. Gak ada dia, kita gak ada loh hari ini, betul gak? Gak ada Nabi Nuh, kita gak ada saat ini ya. Jadi kalau kita lihat benar-benar dia menugaskan, Tuhan tuh mau menugaskan ke Nabi Nuh tuh tanggung jawab yang besar. Artinya gini, kalau kita baca di dalam 2 Petrus 2 ayat 5 dikatakan kesabarannya diuji. Karena bangunan bahtera yang sangat kompleks. Kalau kita lihat Kejadian 6 waktu dia membangun bahtera itu. Lengkap banget Tuhan, detail banget kan ngasih tahu dia. Kira-kira manusia hari sekarang nih disuruh kayak gitu. Dengan keadaan konteks yang waktu saat itu kira-kira mampu nggak? Nggak mampu. Tapi bayangin Nuh itu dia mau rela dikatakan gila, dikatain bodoh, dikatakan sia-sia, dijelek-jelekan, bahkan disingkirkan dari komunitas. Orang sinting kok mau didengar? Berani nggak saudara tetap melakukan itu? Dia tetap bangun bahtera loh saudara. Segitu banyak orang karena Tuhan tahu. Dan dia tahu dia bergaul erat dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya bergaul erat, bergaul karib dengan Tuhan. Saudara bisa tahu ini kata Tuhan bukan kata manusia. Aku akan tetap melakukannya, ini perintah Tuhan. Dan tidak gampang untuk mempertahankan keinginan Tuhan itu dengan situasi dan kondisi saat itu. Bayangin peralatan gak begitu hebat, gak begitu canggih sekarang. Saya ngeliat orang bangun rumah dengan AI aja sudah selesai saudara. Selesai loh, luar biasa kan. Tapi saat itu no AI. Ya, dia sama keluarganya aja. Bayangin dengan 3 anaknya, dia mampu bertahan dengan cemooh, dengan hinaan, dengan cacian, dengan olok-olokan orang setiap hari. Berapa lama dia membangun bahtera itu? Kurang lebih, tafsirannya belum jelas, kurang lebih 120 tahun. Dia membangun bahtera itu. Dia berhasil enggak saudara? Makanya sekarang saudara dan saya ada ya di sini. Dia mempunyai anak 3 yang menjadi bangsa keturunan dari Iran, orang timur semua di Timur Tengah itu dari keturunan Nuh. Kemudian ke Eropa ada Sem itu yang di Timur Tengah. Terus Ham itu yang menuju ke mana? Afrika. Terus yang terakhir Eropa. Yaitu bangsa-bangsa besar. Nah, satu hal yang membuat sampai sekarang itu hal itu menjadi kutuk atas orang-orang keturunan yaitu keturunannya Ham. Karena dia waktu itu gimana? Di ayat berapa itu saudara bisa lihat? Dia ketawain bapaknya, betul nggak? Waktu bapaknya telanjang, mabuk, dia ketawa. Saudara, ada satu pesan di situ. Jangan sekali-sekali menertawakan hamba yang diurapi.
Amin. Kutuk loh sampai hari ini. Ya, Mesir. Jadi benar-benar bahwa apa yang kita lakukan Tuhan tahu semua. Tuhan mengerti. Tuhan sangat mengerti. Amin. Jelas bahwa hari ini kita harus benar-benar persiapkan diri kita. Nggak usah bingung dengan situasi keadaan. Kalau di Indonesia lagi harga-harga naik, waduh susah bensin. Sekarang ada bensin dicampur air di sana. Jadi dimasukin mobil orang pada rusak. Ya, jadi enggak usah bingung dengan situasi. Itu memang harus terjadi. Ya, nanti begitu kacaunya dunia ini, saudara dan saya tenang.